Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawdatul Jannah, NIM saya 1751004. Saya akan menjelaskan tentang IHSG. IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEC. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Saya akan membahas sedikit tentang perjalanan atau dampak dari virus corona terhadap IHSG di Indonesia. Sejak pertama kali kasus virus corona diumumkan oleh Presiden RI, pasar modal di Indonesia mulai porak-poranda akibat kabar bahwa Indonesia itu sudah dimasuki oleh virus corona. Para regulator sudah berupaya keras dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, tetapi tetap saja tidak mampu menahan keruntuhan indeks harga saham gabungan. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 yang terdiri dari 2 orang. Mereka adalah ibu dan anak yang terpapar dari turis Jepang asal Malaysia yang hadir ke pesta dansa. Pada hari itu, indeks harga saham gabungan ditutup 91 poin atau 1,67% pada level 5.361. Saat itu, tren IHSG memang sedang bearish, namun memang berita masuknya virus COVID-19 ke Indonesia langsung menjangkiti pasar modal Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penderita COVID-19 setiap hari mulai bertambah. Pengaruh terhadap pasar modal di Indonesia juga semakin besar. Indeks harga saham gabungan mulai merosot dengan jumlah yang sangat besar dan cukup parah. Pada tanggal 9 Maret 2020, contohnya, indeks harga saham gabungan ditutup dan turun hingga 6,5% ke level 5.136. Kejadian yang sangat langka, indeks harga saham gabungan bisa turun begitu dalam. Kecuali memang dalam keadaan serius seperti krisis ekonomi. Keadaan itu membuat regulator dari pengawas pasar modal mengambil kebijakan. Pada tanggal 10 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia mengumumkan diterapkan kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Kebijakan itu diambil oleh BEI dengan mempertimbangkan surat perintah Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK tanggal 10 Maret 2020 perihal perintah melakukan trading halt perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi pasar modal mengalami tekanan. Atas keputusan itu, selain trading halt, BEI dan OJK juga menerapkan berbagai kebijakan untuk menahan kepanikan pasar, seperti mengubah peraturan batas bawah, auto rejection saham dari 10% menjadi 7%. Itu artinya sebuah saham yang sudah turun 7% dalam satu hari tidak bisa diperdagangkan kembali. Kebijakan ini untuk menahan gelombang aksi jual saham yang didorong oleh kepanikan pasar. Selain itu juga ada kebijakan buyback atau membeli kembali saham oleh perusahaan atau emiten sendiri. Mereka boleh melakukan buyback tanpa harus melakukan rapat umum pemegang saham
terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar emiten bisa menyelamatkan sahamnya sendiri di pasar modal. Tapi semua itu akan belum ampuh untuk menyelamatkan pasar modal Indonesia di tengah pandemi virus corona. Pada tanggal 24 Maret 2020, indeks harga saham gabungan sudah menyentuh level 3.937, padahal di awal tahun indeks harga saham gabungan berada di level 6.300-an. Turun begitu jauh, bayangkan berapa banyak saham yang tumbang akibat pandemi virus corona. Meskipun begitu, pada tanggal 26 Maret 2020, indeks harga saham gabungan mulai naik dan menguat, yaitu pada level 4.338. Kondisi pasar modal kini mulai membaik, meskipun belum sepenuhnya seperti sejak di awal tahun. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.